Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiana, NPM 200302 1011 dari kelas B Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Usul Fikih, dosen pengampu Ibu Nurul Mahmudah MH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sad al-Jariyah dan Ta'arud az-Zilah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Sad al-Jariyah. Pengertian secara bahasa artinya menutup, sedangkan az-Zariyah artinya jalan yang menghubungkan kepada suatu tujuan. Dengan demikian, Sad al-Jariyah secara bahasa menutup jalan ke suatu tujuan. Menurut istilah, Sad al-Jariyah adalah setiap sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu yang dilarang dan yang mengandung kemafsadatan dan kemudaratan. Bentuk-bentuk Sad al-Jariyah melihat dari segi kualitas kerusakan yang ditimbulkan. Saat Jariyah terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sesuatu bagian di mana umat sepakat melarangnya. Contohnya, menjual anggur kepada pembuat minuman keras, menggali sumur di belakang rumah dengan tujuan agar orang terjerumus dalam keadaan gelap. Yang kedua adalah suatu bagian di mana umat sepakat tidak melarangnya. Misalnya, pelarangan terhadap penanaman anggur yang dikhawatirkan akan digunakan untuk membuat minuman keras. Sesungguhnya tidak seorang pun melarang hal itu karena dalam penanaman anggur terdapat manfaat yang banyak. Yang ketiga adalah suatu bagian yang diperselisihkan, misalnya jual beli ajal, jual beli secara dohomir sah, namun ketika melihat hakikat dan batinnya, jual beli semacam ini menjembatani terhadap terjadinya riba. Posisi az-Zariyah. Ulama Malikiyah dan Hanabila dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil Al-Quran dan hadis, yaitu firman Allah surat Al-An'am ayat 108. Dari ayat di atas melarang seorang untuk memakai sesembahan orang musyrik karena hal itu akan menyebabkan mereka mencaci maki Allah dengan berlebih-lebihan. Hadis yang mendukung kehujahan saat al-Jariyah antara lain adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah seseorang yang melakukan kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang melaknat kedua orang tuanya? Rasulullah menjawab, seseorang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu membalas mencaci maki ayah dan ibunya. Yang kedua ada ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sekalipun secara eksplisit tidak mencantumkan surat Al-Jariyah sebagai dasar hukum, namun secara implisit mereka menerima. 3. Ada mazhab Harijiyah. Sad al-Jariyah tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum Islam. Materi yang kedua ada Ta'arud az-Zilah. Ta'arud berarti mempertentangkan antara dua hal. Menurut istilah, suatu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Bila mana pandangan Mu'tazid terhadap ta'arud bertentangan antara suatu dalil dengan dalil yang lain, mereka harus ada metode penyelesaian. Menurut Hanafiyah, metode penyelesaian tersebut antara lain dengan meneliti nas yang bertentangan, mana yang lebih dahulu turun. Yang kedua, jika tidak dapat diteliti mana yang lebih turun datanya, maka metode yang perlu diambil dalam tarjih yang berpedoman yang ditentukan dalam usul fikih. Yang ketiga juga tidak dapat ditarjih karena sama-sama kuat, misalnya jalan keluarnya adalah mengkompromikan antara dua dalil tersebut. Jika tidak dapat peluang untuk mengkompromikan, maka jalan keluarnya adalah tidak memakai kedua dalil yang bertentangan dan seorang mujtahid hendaknya merujuk kepada dalil yang lebih berbobot. Menurut Syafi'iyah dan jumhur mayoritas ulama usul, langkah yang bisa ditempuh antara lain yaitu mengkompromikan dua dalil tersebut jika tidak ada peluang untuk itu, karena mengamalkan dua dalil lebih baik daripada satu dalil. Yang kedua, jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah tarjih,
Yang ketiga, jika tidak dapat peluang untuk mentarjih, jalan keluarnya adalah meneliti mana yang lebih dahulu datangnya. Yang keempat, jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu datangnya, maka seorang mujtahid tidak usah memakai kedua dalil tersebut dan hendaknya merujuk kepada dalil yang lebih rendah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video saya. Bagi adik-adik atau teman-teman semua yang masih bingung mau mendaftar kuliah di mana, mari kita kuliah di YYN Metro. Di sini kita dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan memperdalam ilmu agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.